Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas Realme 11 yang dijual dengan harga resmi 3 jutaan. Ya, untuk harga tepatnya berapa kamu bisa cek ya, link di deskripsi video. Yang pasti untuk kelas harganya HP ini cukup menarik loh. Selain kita dapat smartphone Realme 11, dalam kotaknya kita juga akan dapat buku panduan dan jaminan garansi. Kemudian ada SIM card ejector, dikasih juga kabel data atau kabel charger dengan panjang standar. Dan yang bikin senang kita masih dapat charger adapter dengan output maksimal 67 watt. Ini kalau beli mahal nih. Dan chargernya ini masih pakai port USB-A ya. Realme juga masih kasih bonus sebuah softcase bening transparan. Jadi kita nggak perlu jajan aksesoris lagi. Dan pengalaman saya ya, yang namanya casing originalnya Realme itu nggak cepet kuning, jadi awet beningnya. Dan untuk kelas harga 3 jutaan, Realme 11 ini tuh punya desain yang lebih segar daripada pendahulunya. Ya, masih pakai bodi berbahan polikarbonat, tapi didesain mirip kaca dan frame yang dibuat datar. Dan kalau digenggam berasa kotak bersudut, tapi kelihatan keren. Untuk finishingnya sendiri, kalau yang warna hitam kemenangan, permukaannya dibuat matte, nggak glossy, jadi nggak kelihatan kotor bercak-bercak sidik jari. Sementara ada juga warna pilihan gold yang punya finishing glossy dengan warna yang bisa berubah-ubah tergantung cahaya dan sudut pandang. Dan yang paling bikin kelihatan menonjol, terus bikin menarik adalah bagian kameranya yang udah nggak pakai gaya boba lagi, tapi pakai bingkai kamera bulat besar dengan tepian bingkai corak bergerigi. Glory Halo desainnya ini bikin terlihat bingkai kameranya seperti lingkar jam tangan mahal. Dan dual kameranya juga dibuat seakan-akan quad kamera, kalau dilihat sekilas ya. Pokoknya kalau lihat desain tampak belakangnya tuh keren dan menyegarkan. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas cuma dihiasi lubang mic sekunder aja ya. Di sisi bawah juga ada port charger, grill speaker, lubang mikrofon utama, dan masih dilengkapi port audio juga. Dan di sisi kiri, kita bisa jumpai slot kartu yang udah triple slot, udah dilengkapi sil karet, dan bisa baca microSD hingga 1 TB. Sementara untuk tampak depan, ini juga keren. Udah pakai layar pansol di sudut atas. Jadi kelihatan mewah banget kayak HP mahal. Ya walaupun untuk bezel layar masih cukup lebar di bagian bawah. Secara desain, Realme 11 ini tuh tampak keren, tampak seger, dan kelihatan mewah. Termasuk juga tampak depannya ya. Ini kualitas layarnya beneran berasa mewah. Karena layarnya yang 6,4 inch Full HD Plus ini udah pakai panel AMOLED dan udah 90 Hz refresh rate-nya. Tampilan visualnya tuh berasa cerah, berasa vivid, mewah, dan jernih banget. Kalau kita bawa keluar ruangan ya, karena cahaya matahari juga ini layarnya masih kelihatan jelas. Masih enak banget buat penggunaan. Layarnya juga udah ada perlindungan Gorilla Glass 5, jadi lebih tahan gores. Dan ini respon layarnya bener-bener responsif, nggak pakai delay. Udah bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan juga, jadinya tuh nyaman banget kalau dipakai buat scrolling sosial media atau cuci mata ngeliat online shop. Dan buat main game juga tentunya layarnya responsif banget. Ngomongin game, Realme 11 ini tuh punya performa yang mumpuni banget. Handal banget, nggak cuma buat main game aja, tapi juga buat multitasking, buat buka aplikasi banyak, aman, lancar. Karena Realme 11 ini punya prosesor kencang Helio G99 yang ditambah 8GB RAM plus 8GB Dynamic RAM. Udah Android 13 juga dengan balutan Realme UI 4.0. Dan kalau kita mau install aplikasi game yang berat, dalam jumlah banyak juga aman banget karena udah punya storage lega 256GB. Ya kalau segitu masih kurang bisa kita tambah kok pakai microSD hingga 1 TB. Pokoknya untuk storage aman lah. Dan waktu saya cobain buat main game Mobile Legends, sayangnya untuk game ini settingan grafis ultranya belum kebuka. Tapi enak lancar kok buat main. Settingan grafis maksimal bisa stabil di atas 59 fps selama dipakai main. Dan lebih dari sejam main game ini juga HP tetap adem. Push rank terus lah ini sih. Ya semoga aja ya dalam waktu dekat dapat software update yang bisa bikin untuk settingan grafis ultranya kebuka. Karena Realme 10 aja udah kebuka grafis ultranya, kalau ini belum. Dan waktu dipakai buat main game PUBG Mobile ya, grafis maksimalnya tuh bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dan yang saat ini kamu lihat, saya sedang main dengan settingan grafis Balance Ultra. Lancar banget loh, dan stabil di 40 fps selama main. Dan dipakai buat main lama juga, HP tetap adem nggak demam. Ya pokoknya kalau dipakai buat main game, HP ini tuh udah bener-bener gaming, udah bener-bener bikin seneng, udah bikin puas karena performanya kencang dan baterainya juga bikin anteng. Baterainya awet. Waktu dites ya di kondisi dalam ruangan dan pakai internet wifi, baterai 5000 mAh-nya cuma berkurang 13% aja saat dipakai main game Mobile Legends selama 1 jam. Dan cuma berkurang 5% aja dipakai nonton YouTube selama 1 jam. Jadi kalau dalam sehari kita udah main game 1 jam, terus nonton YouTube 1 jam, sisa baterainya masih lebih
dari 80%. Pokoknya bisa bertahan seharian, bahkan bisa 2 hari. Kalau sisanya untuk penggunaan normal ya. Dan untuk ngecharge-nya juga ini nggak pakai lama, udah super ngebut. Paling ngebut malah di kelas harga HP 3 jutaan. Karena Realme 11 ini udah support Super VOOC 67 watt, fitur ngecharge super ngebut yang biasanya cuma ada di HP kelas harga 5 jutaan. Dimana untuk ngecharge dari 0 sampai 50% cuma butuh waktu sekitar 17 menit. Dan sekitar 45 menit bisa penuh 100%. Gimana? Mantep kan? Untuk kelas harga 3 jutaan dengan pembahasan sampai sini aja, Realme 11 ini tuh udah berasa bikin puas. Tapi kita tambah lagi, untuk penggunaan harian ini benar-benar nyaman karena sensornya komplit dan lengkap. Walaupun sensor sidik jarinya masih di sisi samping, belum di layar, tapi performa dan tampilan sensornya mantap. Ukuran sensornya kecil dengan performa baca jari yang cepat dan akurat. Sensor dasar HP-nya juga lengkap loh. Sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis berjalan baik. Sensor magnetik untuk kompas juga ada dan sensor gyroscope juga ready. Ya cuma sayangnya gyroscope-nya masih software. Jadi kalau buat main game FPS, semacam PUBG Mobile, gyronya agak berasa lompat-lompat. Kalau dipakai buat penunjuk jalan, pakai aplikasi Google Map misalnya, sensor GPS-nya juga handal. Bisa banget secara presisi nunjukin lokasi kita dan baca petanya jadi lebih nyaman karena HP ini udah bisa fitur kompas. Jadinya kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Dan satu lagi sensor yang penting banget untuk para pekerja di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya, yaitu sensor NFC. Udah ada dan sensitif, cepat baca kartu e-money-nya. Posisi sensornya tepat di samping kamera, tap gini dan tahan sebentar aja, langsung e-money-nya kebaca. Dan Realme 11 ini juga asik banget loh kalau buat foto-foto, karena bukan cuma kameranya desainnya keren ya, tapi performanya juga bener-bener mantap. Kamera utamanya 108 megapiksel Pro Light kamera yang udah support 3 kali in sensor zoom dengan aperture f1.79. Dan satu lagi adalah kamera potret 2 megapiksel. Keren banget ya hello desain kameranya. Sementara untuk foto selfie disediakan kamera 16 megapiksel. Nah, buat hasil foto kameranya dengan mode auto cakep banget. Dan kalau kita bandingin ya sama fitur 3 kali in sensor zoom-nya tuh berasa tetap detail tapi berasa lebih dekat. Udah berasa kayak pakai kamera optical zoom. Jadi fitur 3 kali zoom-nya ini bisa juga kita fungsiin untuk foto-foto makro, telemakro gitu. Sementara untuk foto-foto dengan mode 108 megapiksel juga hasilnya luar biasa. Satu foto tuh bisa cerita banyak. Tinggal pilih aja bagian mana yang di crop, hasilnya tetap bagus, tetap detail, dan bisa ngasih sudut cerita yang berbeda. Dan untuk foto mode malamnya juga berasa terang banget loh. Sampai langit aja tetap kelihatan detailnya. Nggak berasa kayak foto di malam hari gitu. Berasa terang soalnya. Dan detail lampu juga kelihatan, tapi noise-nya tetap berasa minim. Cakep banget pokoknya kalau buat foto-foto kota di malam hari. Nah, sementara untuk foto-foto selfie, ini HP Realme. Pastinya hasilnya juga bagus buat selfie. Detail dengan tone warna yang juga bagus. Dynamic range-nya juga jalan banget. Dan tentunya kamera selfie-nya ini bisa dipakai untuk foto-foto dengan mode malam yang keren kayak gini hasilnya. Sementara untuk rekaman video, Realme 11 ini bisa merekam dengan kualitas maksimal di Full HD 30 fps, baik kamera depan maupun kamera belakang. Dimana kualitasnya kayak gini. Kalau untuk perekaman video, kualitasnya kayak gini. Ini dipegang pakai tangan aja, dibawa jalan ya, jalannya juga agak cepat. Kualitasnya masih agak bergetar ya kalau dilihat. Sayang banget sih, untuk stabilisasinya belum diaktifin sama Realme. Semoga update berikutnya bakalan dapat ya stabilisasi. Dan kalau untuk masalah fokus, kita bisa lihat di sini pindah fokusnya cepet banget ya. Kamu bisa lihat. Ini nggak pakai ditap sama sekali, dia langsung pindah fokus secara otomatis. Keren banget asli. Nah, sementara kalau untuk perekaman video pakai kamera depannya, kualitasnya kayak gini. Masih agak berguncang kayak kamera belakangnya tadi. Ya, semoga untuk software update berikutnya, Realme ngasih fitur yang namanya stabilisasi ya di kameranya untuk perekaman videonya. Kalau untuk kualitas suaranya sendiri gimana menurut kamu? Bagus gak? Ya, intinya untuk kelas harga 3 jutaan, 3 jutanya berapa, kamu bisa cek ya, link di deskripsi video. Realme 11 ini tuh punya banyak kelebihan, worth it dan cocok banget dibeli. Ya, walaupun ada juga kekurangannya. Kayak di sini, speakernya masih single, masih mono di sisi bawah HP. Tapi kekurangan-kekurangannya itu ketutup sama kelebihan yang ditawarkan. Kalau menurut kamu gimana Realme 11 ini? Jangan lupa komentar. Dan Bang Neo pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mobile Legends push rank
Udah legendary, dikit lagi mythic. Hehe.